Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muslim Reaction. Bagi teman-teman yang sudah mampir, alhamdulillah, dan bagi yang belum, silakan like dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke teman-teman, pada malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas apa keutamaan selawat kepada sang baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, bagi teman-teman yang memiliki permasalahan, apa saja permasalahannya, lakukanlah dan bacakanlah dan amalkanlah selawat kepada sang baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena teman-teman, keutamaan selawat itu sangat luar biasa. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shalla alayya sallallahu ashran." Siapa saja yang berselawat kepadaku, kata sang baginda Nabi besar Muhammad, 1 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Nah, muncul pertanyaan, lantas bagaimana Allah berselawat kepada seorang hamba? Jadi teman-teman, bukan berarti Allah itu berselawat langsung kepada hamba tersebut, akan tetapi selawat itu bermaknakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam diatur bahwa rahmat itu bisa juga huda, yakni adalah petunjuk bagi hamba-hambanya. Ketika ada permasalahan, Allah menunjuki. Tatkala ada kesulitan, Allah memberikan solusi. Dan tatkala kita berada di dalam kesempitan, Allah melapangkannya. Masya Allah, inilah keutamaan salawat. Nah, teman-teman, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada juga berbunyi, siapa saja yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berselawatnya 10 kali, dan Allah juga akan menghapuskan dosanya dan mengangkat derajatnya. Masya Allah, luar biasa. Inilah keutamaan selawat teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum mengamalkan selawat ini, yuk sama-sama kita amalkan. Dan bagi yang sudah mengamalkan, ini sebagai pengingat bagi kita, karena kita sama ikhwan ataupun sama manusia saling mengingatkan. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga, apabila seseorang menyebut namaku dan dia tidak menyebut namaku, maka itu adalah orang yang bakhil, teman-teman. Jadi siapa saja yang tidak mau berselawat tatkala Nabi Muhammad SAW namanya dilafatkan oleh siapapun dia, maka berselawatlah kepada sang baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena orang yang bakhil adalah bukan orang yang pelit dalam itu dalam hal materi, tapi orang yang bakhil, kata sang baginda Nabi besar Muhammad SAW, al-bakhilu alladhi lam yadhkurni. Orang yang bakhil adalah orang yang tidak mau menyebut namaku tatkala namaku disebutkan. Maka coba kita perhatikan teman-teman, tatkala seorang khatib ataupun seorang mubaligh mengatakan Muhammad, maka para jamaah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, ini adalah ajaran dan ini adalah perintah yang mesti kita amalkan, yang mesti kita lakukan. Jangan seperti orang yang pelit, pelit dalam hal materi, dan terlebih lagi pelit kepada sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat Al-Quran, innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya selawat ini keutamanya sangat luar biasa. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat kelak, di yaumil akhirat, kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat nanti kelak di yaumil akhirat adalah orang yang senantiasa berselawat kepada sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana dengan kita, teman-teman ya? Bukankah bukti nyata sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah jelas cintanya terhadap umatnya? Bahkan ketika Nabi Muhammad hendak wafat, apa yang disebutkan? Ummati, ummati, ummati. Kemudian di suatu
masa dengan Nabi Muhammad SAW bersama seorang sahabat yang lainnya. Nabi mengatakan, "Ana mushtaqun li ikhwani." Para sahabat bertanya, "Awalasna ikhwanuka ya Rasulullah?" Apakah bukan kami itu ikhwan ya Rasulullah? Nabi mengatakan, "Aku sangat rindu kepada ikhwan." Sahabat bingung. "Awalasna ikhwanuka?" Bukan kami itu ikhwan ya Rasulullah? Apa yang dijawab sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La, kamu bukan sahabat. Kamu bukan ikhwan, kamu bal antum ashabi, kamu adalah sahabat, orang yang melihat aku dan orang yang hidup semasaku, kamu sahabat. Walasna ikhwanuka? Apa yang dijawab sama baginda Nabi Muhammad SAW? Al-ikhwani humul yu'minu bi walam yarani. Ikhwan itu adalah orang yang beriman kepadaku, namun dia tidak melihatku. Masya Allah. Teman-teman yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak kita cintai, tapi dia mencintai kita. Tatkala kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, Nabi Muhammad memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar siapa saja yang melakukan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dosanya diampuni. Lantas bagaimana dengan kita? Mana buktinya kita cinta kepada sang baginda? Seberapa sering kita berselawat kepada sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini saya bukan untuk mengajari, tapi di sini kita hanya saling berbagi, saling mengingatkan. Mungkin bagi teman-teman ada pertanyaan ataupun materi yang akan kita bahas, silakan di komen. Barakallahu fikum.